Datang ke Rapimnas Golkar sudah Kula nuwun ataupun juga menyambangi para ketua umum dari partai-partai yang ada di Koalisi Indonesia Maju juga sudah bertemu Mbak Puan Maharani untuk bisa menyampaikan niatnya untuk juga mengikuti kontestasi pemilu 2024. Juga sudah ada satu lagi yang sudah juga dilakukan atau dimiliki setidaknya oleh Mas Gibran dan juga ini begitu penting, yaitu mendapatkan doa dan restu dari sang ayah Presiden Joko Widodo. Apakah artinya dengan memiliki restu ini Mas Gibran juga memiliki mengantongi suara dari para pemilih di pemilu 2024 mendatang? Kita akan dapatkan pandangan analisa dari para narasumber yang sudah hadir di samping saya. Nanti kita akan melihat memaknai apa sebenarnya coba disampaikan oleh Presiden Jokowi dengan mengatakan orang tua ini tugasnya memberikan doa dan juga restu. Ada Prof. Lely Aryani selaku Guru Besar Komunikasi Politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Prof. Lely. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita juga akan lihat bagaimana manuver dari Mas Gibran dan juga partai-partai dari Koalisi Indonesia Maju tentunya. Mas Adi Praetno nanti akan mengulas untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Putri. Baik, dan juga ada satu partai yang sudah positif, kemarin sudah mengumumkan mengusung Mas Gibran untuk bisa mendampingi Pak Prabowo Subianto, yaitu Partai Golkar. Hadir juga perwakilannya di sini untuk bisa berbincang dengan kita, yaitu Kang Aceh Hasan Syadzili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Aceh, selamat malam Kang Aceh. Ya, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Putri. Ya, baik, langsung saja sebagai awalan kita akan dengarkan bagaimana analisa Prof. Lely mendengar tadi saat diwawancara pada hari ini, pada hari santri, ditanya oleh media, gimana Pak kemudian saat anaknya nanti akan mendampingi Prabowo Subianto, walaupun memang belum pasti pengumumannya antara malam ini atau besok Prof. Lely, tapi memberikan atau mengatakan saya ini tugasnya memberikan doa dan restu, apa maknanya? Ya, jadi kata-kata Mbak Putri walaupun belum pasti. Kalau saya melihat 90% kepastiannya. Tapi dalam politik 90% itu bisa menjadi 100% atau turun ke 10%. Jadi masih ada sisa 10%-nya tadi kan. Nah, tapi saya melihat 90% itu udah pasti. Jadi tinggal kita memperbincangkan kemungkinan naik 100% atau turun menjadi 10%. Betul. Nah, dinamika politik yang demikian cepat berkembang ini nampaknya perlu saya lihat dari lima masalah. Yang pertama itu dari pendekatan komunikasi politik, kepakaran yang saya punya. Yang kedua dari segi pendukungnya Gibran, termasuk yang memilih Gibran untuk menjadikannya sebagai bakal calon wakil presiden. Yang ketiga dari yang menentang, ya. Lalu yang keempat dari bagaimana relasinya Gibran ini dengan partai politiknya. Nah, disitulah etika muncul. Nah, jadi 4 dan 5 sebenarnya bisa digabungkan. Dari segi teori, apakah yang dilakukan Gibran itu salah? Enggak. Benar Mbak Putri. Jadi tiap orang, apalagi manusia itu adalah manusia politik, dia selalu punya 3 motif di dalam dirinya. Need for power, need for achievement, sama need for affiliation. Jadi ketika ada orang sudah bersentuhan dengan partai politik itu didirikan untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan. Jadi kalau dia sudah berkuasa, dia harus mempertahankan. Kalau dia belum, merebutnya pada level yang mana? Dari level yang rendah sampai level yang lebih tinggi. Jadi tidak ada yang salah. Di sana juga ada motif bagi Gibran yang saya baca, yaitu motif untuk berprestasi. Kalau setingkat wali kota adalah levelnya lebih rendah, maka dia ingin lebih nampak berprestasi dengan level yang lebih tinggi. Bukankah peningkatan jabatan itu adalah prestasi sekaligus prestise? Juga duanya kan bisa masuk. Yang ketiga, need for affiliation. Jadi dia berafiliasi dengan berbagai partai politik. Dan kebetulan saya menangkap ketika pertanyaan itu diajukan kepada Mbak Puan, itu gimana manuvernya kayak itu Gibran sudah kesana sini dan sebagainya. Lalu Mbak Puan jawab, saya juga ke situ kok, saya juga ke sini kok, saya juga ke sana kok katanya. Jadi itu deal ya dari segi ilmu, apalagi ilmu komunikasi politik dan politik menurut saya tidak ada yang salah. Nah, lalu yang kedua dari segi pendukungnya Gibran, termasuk yang memilih Gibran untuk dijadikan bakal calon wakil presiden, itu juga nggak salah. Mereka tentu maju itu ingin menang. Lalu menakar, menghitung matematika politiknya seperti apa, siapa yang potensial untuk bisa memenangkan persaingan ini, pertarungan ini, siapa. Lalu mereka mencoba mengkalkulasikan seandainya si A, si B, si C, mana hitungannya yang lebih besar potensial untuk kemenangannya. Lalu sampai detik ini kita melihat Golkar dan teman-teman termasuk terutama Pak Prabowo, kepinginnya nempel sama Gibran. Jadi dengan segala alasan yang nanti mungkin lebih panjang bisa kita ceritakan. Kita lihat dulu aspeknya tadi. Yang ketiga dari yang menentang Gibran. Biar bagaimanapun Gibran ini masih
warga PDIP, masih kader PDIP. Nah, itu berkaitan dengan yang keempat dan kelima. Jadi ada etika komunikasi politik dan etika sekaligus etika politik yang harus dibangun karena Gibran sebagai dia sudah menjadi elit politik loh dia itu. Jadi dia harus menjadi modeling. Ketika dia menjadi modeling, ada dua unsur yang harus dia perlihatkan. Yang pertama, apakah tindakan saya ini bisa diasosiasikan positif atau negatif? Itu yang pertama. Yang kedua, dengan tindakan yang positif atau negatif, apakah orang akan mereinforcement tindakan saya? Meneguhkan tindakan saya ini sebagai sebuah tindakan yang sepertinya mengabaikan partai politik saya, tidak bisa berterima kasih, termasuk rembesannya kepada Pak Jokowi gitu kan. Betul. Apalagi Bu Mega juga pernah mengatakan dalam pidatonya, Pak Jokowi itu tanpa PDIP bukan apa-apa dong. Mungkin orang merangkaikannya ketika beliau menjadi wali kota 10 tahun, menjadi gubernur yang baru 2 tahun, lalu kemudian bisa naik ke 2014 menjadi bakal calon presiden. 2014 itu bahkan PDIP dikepung partai-partai besar. Tapi mesin partai bergerak dan Pak Jokowi sukses. Baik, nanti kita lanjutkan lagi, Prof. Leli. Nanti juga setelah jeda kita akan dengarkan bagaimana pandangan Kang Aceh. Kalau kita dengarkan Pak Jokowi sudah ngomong doa ada, restu ada, lengkap. Ini jadi Golkar merasa jadi yakin ya Kang Aceh ya, jadi begitu pede ya dengan mengusung Mas Gibran dipasangkan dengan Pak Prabowo. Tapi nanti Kang Aceh termasuk juga Mas Hadi nanti kita minta pandangannya. Tapi setelah jeda berikut ini kami akan segera kembali saat lagi.